Siti Khadijah, Sukma Liwanda, Saraya Sulam, Yuli Susanti. Sebelum kita mulai mata kuliah ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Hari ini pertemuan keempat kita di dalam RPS, kita membahas tentang etika profesi dalam bisnis, ya. Nah, pengertian dari etika profesi secara konsep dasar adalah seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menentukan sikap dan tindakan manusia terhadap sesama maupun lingkungan sekitarnya. Etika ini membantu individu membedakan antara tindakan benar dan yang salah, ya kan? Ini menurut Mariani dan Rianita tahun 2024. Kemudian, pentingnya etika dalam bisnis ini adalah membangun reputasi. Ya, etika bisnis yang baik berperan penting dalam membangun reputasi perusahaan, membantu menciptakan citra positif di mata konsumen dan mitra bisnis. Ya. Dan yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan. Penerapan etika yang konsisten dalam bisnis meningkatkan kepercayaan pelanggan yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Ya. Jadi kepercayaan pelanggan itu yang akan membuat bisnis kita itu bagus. Ya. Jadi ada reputasi, ada kepercayaan pelanggan. Kemudian peran etika dalam karir. Jadi fondasi moral yang membimbing profesional dalam pengambilan keputusan dan interaksi di lingkungan kerja. Etika mencakup sikap seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab dari atasan, kolega dan pemangku kepentingan. Nah, ini menurut Kurniawidi et al. Tahun 2025. Selanjutnya ada jenis-jenis etika profesi, ada etika bisnis dan komunikasi. Jadi etika bisnis ini melibatkan prinsip dan standar yang menentukan perilaku yang dapat diterima oleh pedagang korporat untuk menjaga integritas. Ya, jadi kalau jenis-jenis etika profesi itu ada etika bisnis, kita menjaga atau melibatkan bisnis kita dengan prinsip dan standar yang sudah ada dalam etika bisnis. Kemudian ada etika komunikasi, ini berfokus pada tanggung jawab menyampaikan informasi bagaimana komunikasi kita dalam misalnya kita berada dalam lingkungan perusahaan, bagaimana komunikasi kita dengan pimpinan, kemudian dengan manajemen dan dengan sesama teman kerja. Ya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika profesi. Ini ada integritas, yang mana integritas ini keterbukaan dalam komunikasi. Nah, keterbukaan dalam komunikasi ini adalah prinsip yang menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam bentuk interaksi yang membantu membangun kepercayaan di antara pihak-pihak terkait. Kemudian ada tanggung jawab sosial. Ya, ini menekankan tentang kewajiban profesional untuk berkontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan serta mempertimbangkan dampak etis dari keputusan yang diambil. Ya, jadi tanggung jawab sosial ini perusahaan dia harus ada yang namanya tanggung jawab sosial. Ya, kemudian ada keadilan. Keadilan ini adalah perilaku yang sama terhadap semua pihak, merupakan prinsip fundamental yang menjamin setiap individu diperlakukan dengan dan tanpa favoritisme terlepas dari background atau status mereka. Kemudian menghindari diskriminasi. Nah, ini adalah tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan bebas dari bias berdasarkan ras, gender, usia atau faktor lainnya. Misalnya kalau diskriminasi ini usianya dia lebih muda, nanti pada saat dia menjalankan bisnis dia disuruh-suruh itu nggak boleh. Ya, selanjutnya hubungan etika profesi dan agama. Ya, ini masuk kategori kita kaitkan dari etika bisnis ini dengan agama seperti apa. Ya, kemudian ini sama dengan moderasi beragama. Kemudian yang pertama ada prinsip moral dalam agama, itu ada nilai-nilai etika dalam agama. Nah, nilai etika dalam agama ini dia memberikan pedoman untuk perilaku yang baik dan benar, mengarahkan individu dalam membuat keputusan berdasarkan kebaikan, keadilan, dan integritas. Ya, jadi nilai-nilai agama yang kita pakai ya, ada kebaikan, keadilan, dan integritas. Ya. Kemudian perbandingan etika antar agama ya. Perbandingan etika antar agama ini membantu untuk memahami bagaimana setiap tradisi menginterpretasikan moralitas, memberikan wawasan tentang persamaan dan perbedaan prinsip moral. Ya. Kemudian ada teori pengaruh agama terhadap praktik bisnis. Nah, di sini saya contohkan adalah bisnis halal. Etika ini adalah wadah kosmetik ya. Kosmetik wadah ini kan dia secara halal ya, bisa dipakai halal. Kemudian dia di dalam perusahaan wadah ini tadi dia mengajarkan kita bahwasanya membuat keputusan bisnis itu harus berdasarkan dari prinsip-prinsip atau nilai keagamaan
muslim, bagaimana kita ya kan kepercayaan seperti apa, bagaimana perilaku etis di dalam konteks agama. Ya, ini yang akan mempengaruhi bentuk dari profesional atau etika profesional ya. Nah, oke, mungkin ini pembahasan untuk pertemuan kita yang keempat dari paparan Ibu tadi. Kira-kira ada nggak yang perlu atau saya mau bertanya, kira-kira ada nggak yang tahu tentang nilai universal dalam etika ini? Ada keadilan dan kejujuran. Menurut etis 4, keadilan itu apa, kejujuran itu apa? Oke, silakan. Saya Nimawati Lahude, izin menambahkan Bu, menurut saya prinsip keadilan dalam etika bisnis itu mencakup pedoman moral yang menuntut semua pihak dalam kegiatan bisnis untuk memperlakukan secara adil dan setara. Nah, prinsip ini penting Bu untuk menciptakan lingkungan kerja dan bisnis yang etis serta untuk membangun kepercayaan hubungan dalam bisnis. Oke, bagus. Itu menurut rujukan siapa? Menurut Perel tahun 2021. Oke, bagus. Kemudian kalau kejujuran, siapa yang bisa menyampaikan apa nilai universal dalam etika untuk kategori kejujuran ini? Untuk saya menyampaikan. Oke, silakan. Nilai kejujuran adalah mengatakan dan melakukan yang benar, tidak menipu, tidak memanipulasi informasi, dan tidak menyembunyikan kebenaran demi keuntungan pribadi atau perusahaan. Nilai kejujuran dalam konteks etika bisnis juga bersikap jujur dalam setiap aktivitas bisnis, baik kepada pelanggan, karyawan, maupun pemerintah. Oke, bagus. Jadi tadi dari penjelasannya artinya kalian semua memahami ya. Baik, untuk tugas silakan bentuk grup. Saya akan memberikan tugas tentang kode etik profesi. Silakan. Baik, di sini saya memberikan tugas pada setiap kelompok tentang esai etika profesi dalam bisnis. Nah, kira-kira dari kelompok A mungkin bisa disimpulkan apa itu cerita dari etika profesi dalam bisnis. Silakan. Baik, saya dari kelompok A, yaitu dari kelompok saya, menurut saya etika profesi dalam perusahaan adalah aturan, prinsip, dan nilai moral yang menjadi pedoman perilaku bagi setiap orang yang bekerja di perusahaan. Tujuannya menjaga kepercayaan klien, yang kedua menciptakan lingkungan kerja yang adil, yang ketiga mencegah penyalahgunaan wewenang atau perilaku yang merugikan perusahaan. Oke, bagus. Kemudian kelompok B, apa kesimpulan esainya? Silakan. Baik, kelompok kami menyimpulkan etika profesi dalam perusahaan adalah aturan atau nilai moral yang mengatur sikap dan perilaku karyawan saat bekerja. Tujuannya agar semua orang bekerja secara jujur, bertanggung jawab, adil, dan menghormati orang lain. Oke, kemudian kalau dari kelompok C, apa kesimpulannya? Silakan. Baik, Bu, kami menyimpulkan tentang etika profesi dalam bisnis, yaitu etika profesi di dalam perusahaan menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan produktif. Perusahaan yang menjunjung tinggi etika akan memiliki reputasi baik, kepercayaan pelanggan, dan loyalitas karyawan. Oke, bagus. Dari kesimpulan 3 kelompok ini bagus ya. Jadi intinya etika profesi dalam bisnis ini, kalau mau bisnisnya bagus, maka kita harus menjunjung reputasi, adil dan bertanggung jawab, kira seperti itu ya. Oke, baik. Sebelum saya tutup mata kuliah etika bisnis ini, saya memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya tentang jurnal. Silakan mencari setiap masing-masing individu. Tugasnya adalah mencari international of journal terkait dengan etika profesi dalam bisnis ya, atau bisnis etik ya. Kemudian setelah dapat jurnalnya itu cari tahun terbaru ya, terhitung dari tahun 2025, itu kita mulai dari tahun 2020 ya, cari tahun terbaru. Kemudian silakan di review jurnalnya ya.